Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feni Hanifa dengan NIM 2010851017. Saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina. Latar belakang. Uni Eropa merupakan kumpulan dari negara-negara liberal demokratis dengan bertindak secara kolektif berdasarkan sistem pengambilan keputusan yang terlembaga. Saat ini, Uni Eropa menjadi organisasi regional yang paling terintegrasi dan terdiri dari 27 negara anggota. Integrasi kawasan merupakan tujuan utama yang dinyatakan oleh Uni Eropa sejak tahun 1970-an, salah satunya melalui agenda perluasan keanggotaan. Sejak awal terbentuknya, Uni Eropa berupaya menjadikan agenda perluasan tidak hanya mencakup negara-negara Eropa Barat, tapi juga mencakup negara-negara Eropa Timur dan Tengah ke dalam keanggotaannya. Uni Eropa memperluas wilayahnya hingga mencakup 7 kali perluasan yang terjadi sejak tahun 1973, 1981, 1986, 1995, 2004, 2007, dan 2013. Uni Eropa memiliki peraturan yang tercantum dalam pasal 49 Perjanjian Uni Eropa terkait keanggotaan Uni Eropa yang menyatakan bahwa negara Eropa manapun yang menghormati nilai-nilai umum negara-negara anggotanya dapat mengajukan permohonan keanggotaan ke Uni Eropa. Salah satu negara yang berupaya untuk mendapatkan keanggotaan di Uni Eropa adalah Ukraina, dan Uni Eropa ini mengakui pilihan serta aspirasi Ukraina di Eropa sebagai negara yang memiliki nilai-nilai dan sejarah yang sama dengan Uni Eropa. Uni Eropa juga memandang Ukraina sebagai mitra prioritasnya karena Uni Eropa dan Ukraina telah menandatangani perjanjian asosiasi yang mencakup Deep and Comprehensive Free Trade Area yang ditandatangani pada tahun 2014 dan mulai berlaku pada tahun 2017. Selanjutnya, Ukraina pada masa Volodymyr Zelensky mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa pada 24 Februari 2022 dan Dewan Eropa memberikan Ukraina status kandidat pada 23 Juni 2022. Suatu negara harus memenuhi beberapa persyaratan jika ingin menjadi anggota Uni Eropa, yaitu kriteria ekonomi, kriteria politik, dan acquis communautaire. Jika dilihat secara administratif, negara yang ingin mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa terdapat 3 tingkatan. Yang pertama sebagai negara kandidat potensial, yang kedua negara kandidat, yang ketiga negara anggota resmi. Akan tetapi, Uni Eropa menempatkan Ukraina pada posisi kedua, yaitu pada posisi negara kandidat yang tidak sesuai dengan tingkatan dalam keanggotaan Uni Eropa dan dilakukan tanpa melalui pengawasan administrasi secara mendalam. Selain itu, Uni Eropa juga menunjukkan rasa keengganannya untuk menawarkan keanggotaan kepada negara-negara di Eropa Timur dan Balkan. Serta Uni Eropa sebelumnya juga menandai Ukraina sebagai mitra yang tidak layak. Namun, pada saat Ukraina mengajukan permohonan keanggotaan ke Uni Eropa langsung memberikan Ukraina status sebagai negara kandidat tanpa melalui tingkatan dalam keanggotaan Uni Eropa ini. Serta Uni Eropa yang awalnya menandai Ukraina sebagai mitra yang tidak layak menjadi menarik untuk diteliti mengenai motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina. Selanjutnya, rumusan masalah. Uni Eropa memberikan status sebagai negara kandidat pada tanggal 23 Juni 2022 kepada Ukraina yang tidak sesuai dengan tingkatan dalam keanggotaan Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa sebelumnya menunjukkan keengganan untuk menawarkan keanggotaan kepada negara-negara di Eropa Timur dan Balkan, serta Ukraina pada awalnya ditandai sebagai mitra yang tidak layak oleh Uni Eropa. Penelitian ini akan melihat mengenai motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina. Selanjutnya, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina? Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mendeskripsikan mengenai motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat kepada Ukraina. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, dalam konteks akademis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khazanah pengetahuan untuk pengembangan keilmuan hubungan internasional untuk mahasiswa, terutama terkait konteks motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina. Selanjutnya, secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber rujukan bagi berbagai kalangan, khususnya mahasiswa hubungan internasional dan pihak-pihak yang memiliki ketertarikan dalam kajian organisasi internasional, terutama mengenai motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina. Selanjutnya, studi pustaka. Terdapat 5 studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu
tulisan yang berjudul Perspective of Ukraine's Integration into the European Union State and of Development and New Challenges yang ditulis oleh Natalia Rodmaricina pada tahun 2023. Selanjutnya tulisan kedua merujuk pada artikel yang berjudul European Union and Integration, The Partnership Leading to Somewhere yang ditulis oleh Milos Petrovic pada tahun 2022. Tulisan ketiga merujuk pada artikel yang berjudul State Building and European Integration in Ukraine yang ditulis oleh Katarina Walzuk pada tahun 2019. Selanjutnya, tulisan keempat merujuk pada artikel yang berjudul Ukraine's Membership Application as a Trigger Reform the European Enlargement Policy yang ditulis oleh N.U. Kavesnikov pada tahun 2022. Selanjutnya, tulisan terakhir merujuk pada artikel yang berjudul Debordering and Debordering the EU After Russian Invasion to Ukraine yang ditulis oleh Agnieszka Cięciara pada tahun 2023. Selanjutnya, kerangka konseptual. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foreign Policy Analysis menurut Morin dan Paquin. Morin dan Paquin memberikan tolak ukur dalam menganalisis kebijakan luar negeri. Yang pertama ada Goals of Foreign Policy. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk mengetahui tujuan kebijakan luar negeri, yaitu yang pertama dengan mempertimbangkan bahwa tujuan yang dikomunikasikan oleh pemimpin sebenarnya adalah tujuan yang ingin dikejar, atau menyimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai didasarkan pada perilaku dari pemimpin. Nah, untuk melihat tujuan yang dikomunikasikan ini juga dapat dilihat melalui tujuan yang dikomunikasikan, doktrin, kepentingan nasional, dan menyimpulkan kebijakan luar negeri. Yang pertama, the goals communicated. Dalam mengidentifikasi tujuan dari kebijakan luar negeri dapat dilihat melalui deklarasi publik pemerintah, misalnya melalui pernyataan kebijakan, pidato resmi, laporan pemerintah kepada parlemen, kertas putih yang digunakan sebagai sumber informasi. Yang selanjutnya ada doktrin. Doktrin dipahami sebagai seperangkat keyakinan, aturan, dan prinsip yang menjadi acuan dalam kebijakan luar negeri. Selanjutnya ada deducing the goals pursued, yang dipahami sebagai menyimpulkan tujuan dari kebijakan luar negeri dapat dilihat melalui perilaku aktor daripada mengandalkan tujuan yang dinyatakan secara publik. Selanjutnya, mobilize resources. Mobilisasi sumber daya dilakukan dengan mempertimbangkan suatu struktur. Terdapat tiga hal dalam mobilisasi sumber daya ini. Yang pertama, resources. Dipahami sebagai modal yang dapat dimobilisasi oleh suatu aktor, misalnya wilayah, populasi, maupun sumber daya alam. Selanjutnya, the power paradox. The power paradox memberikan pengaruh tidak hanya bergantung pada banyaknya jumlah sumber daya yang dimiliki, akan tetapi terkadang aktor ini tidak selalu sukses dalam mengubah sumber daya ini menjadi pengaruh. Nah, ini disebut dengan paradoks kekuasaan. Selanjutnya, mobilization and exploitation merupakan transformasi. Mobilisasi ini dipahami sebagai transformasi sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kekuatan tambahan. Sementara eksploitasi ini berkaitan dengan transformasi kekuasaan menjadi instrumen dalam kebijakan luar negeri. Selanjutnya, instrumen of foreign policy. Terdapat empat hal dalam instrumen. Yang pertama, socialization dipahami sebagai transfer kekayaan, nilai-nilai, dan ide-ide dari suatu aktor kepada aktor lainnya. Selanjutnya, coercion. Coercion dipahami sebagai tindakan koersif untuk mempengaruhi perilaku negara lain dengan menggunakan acuan idiom mortal dan tongkat. Ya, yaitu instrumen koersif yang menggunakan sanksi positif berbasis imbalan dan instrumen yang menggunakan sanksi negatif yang berbasis hukuman. Selanjutnya, intervention. Intervention ini merupakan bentuk serangan terhadap urusan dalam negeri suatu negara. Selanjutnya, event-based database merupakan suatu teknik yang dihasilkan melalui beberapa ribu peristiwa yang dilaporkan dalam surat kabar. Selanjutnya, the process of foreign policy. Terdapat beberapa proses dalam pengambilan kebijakan. Yang pertama ada framing, merupakan tahap pertama dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Suatu permasalahan ini dibentuk oleh beberapa otoritas publik yang pada akhirnya dapat dibingkai menjadi isu politik. Selanjutnya, setting agenda ini dipahami sebagai para pemimpin politik menghadapi serangkaian pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara masuk akal, sehingga para pemimpin ini berupaya untuk menciptakan peluang politik sehingga isu baru ini dapat dibingkai menjadi setting agenda.
Selanjutnya, option. Nah, option ini dapat dipahami sebagai kerangka kerja dan peluang politik menjadi hal yang menentukan terkait otoritas yang dapat menjadikan pilihan bagi suatu kebijakan pemerintah. Selanjutnya, decision. Nah, decision ini dapat dipahami sebagai suatu hal yang secara khusus melibatkan penentuan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, implementation. Implementation ini eh ber- di mana suatu aktor ini telah melakukan keputusannya yang diambil oleh para aktor ini yang berwenang dapat diterjemahkan secara sempurna ke dalam hasil yang lebih nyata. Selanjutnya evaluation. Evaluation ini dipahami sebagai siklus terakhir dalam kebijakan luar negeri eh, yang terbuka terhadap interpretasi. Nah, selanjutnya yang kelima, the outcome of foreign policy. Terdapat 4 hal dalam mengukur hasil kebijakan luar negeri. Yang pertama, measuring effectiveness, terdapat berbagai penelitian tentang efektivitas sanksi ekonomi yang menyatakan bahwa sanksi tersebut jarang dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, feedback effect dipahami sebagai pesan mengenai tindakan aktor yang dikirim kembali oleh sistem kepada aktor atau pesan mengenai kondisi sistem yang dikirim kembali oleh aktor ke sistem tersebut. Selanjutnya, historical institutionalism berfokus pada fenomena ketergantungan jalur, yaitu pada kendala-kendala yang muncul dari keputusan-keputusan di masa lalu terhadap keputusan saat ini. Selanjutnya, explaining effectiveness. Faktor penentu dalam keberhasilan sanksi adalah dampak ekonomi bagi negara yang dikenai sanksi dapat dilihat melalui PDB dari negara tersebut. Selanjutnya, metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif. Jenis penelitiannya adalah descriptive analysis. Batasan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Tahun 2022 dijadikan sebagai tahun awal penelitian karena pada tahun ini Uni Eropa memberikan status kandidat terhadap Ukraina dan pada tahun 2023 adalah akhir dari penelitian karena pada tahun ini Uni Eropa untuk pertama kalinya memasukkan Ukraina ke dalam agenda perluasan wilayahnya. Selanjutnya unit analisis dan level analisis. Unit analisisnya adalah motivasi Uni Eropa, unit eksplanasi pemberian status kandidat kepada Ukraina. Selanjutnya tingkat analisisnya pada tingkat sistem internasional. Selanjutnya tingkat teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada teknik analisis data menurut John Creswell dan J. David Creswell. Teknik analisis data ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, menyiapkan data yang akan dianalisis. Yang kedua, membaca data secara keseluruhan. Yang ketiga, melakukan pengkodingan terhadap keseluruhan data. Yang keempat, membuat deskripsi dan tema. Dan yang terakhir, penyajian deskripsi dan tema. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab 2 dinamika hubungan antara Uni Eropa dengan Ukraina. Bab 3 kebijakan perluasan atau enlargement Uni Eropa. Bab 4 motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina. Dan bab 5 penutup. Selanjutnya bab 2 dinamika hubungan antara Uni Eropa dengan Ukraina. 2.1-nya adalah sejarah berdirinya Uni Eropa. Sejarah terbentuknya Uni Eropa dimulai dengan adanya 6 negara, yaitu Belgia, Belanda, Italia, Luxembourg, Jerman Barat, dan Prancis yang membentuk The European Coal and Steel Community. Pembentukan ECSC ini didasarkan pada Treaty of Paris yang ditandatangani tanggal 18 April 1951 yang berlaku pada 23 Juli 1952 yang menandai awal mula terciptanya integrasi di antara 6 negara Eropa ini. Setelah terbentuknya ECSC, dibentuklah European Economic Community dan European Atomic Community. Nah, kedua lembaga ini dibentuk berdasarkan atas Perjanjian Roma yang ditandatangani tanggal 25 Maret 1957 yang resmi berlaku pada tahun 1958. Selanjutnya, terdapat perjanjian penggabungan yang menggabungkan ketiga lembaga di atas, yaitu ECSC, EEC, dan Euratom yang menjadi European Community. Pada tahun berikutnya, dibentuklah Uni Eropa yang pada awalnya bernama European Community melalui perjanjian Maastricht. Nah, adanya perubahan dari EC menjadi Uni Eropa terjadi secara bersamaan dengan ditandatanganinya perjanjian Uni Eropa atau TIU. Uni Eropa menjadi kemitraan politik dan ekonomi yang mewakili bentuk kerjasama antar pemerintah. Nah, Uni Eropa ini saat ini memiliki 27 negara anggota dengan mencakup sebagian besar negara di Eropa Timur dan Tengah yang telah membantu dalam mendorong terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan Eropa.
Nah, selanjutnya dalam menjalankan berbagai kebijakan, Uni Eropa ini memiliki institusi yang unik dan sistem pengambilan keputusan yang terus mengalami perkembangan. Terdapat 7 institusi Uni Eropa yang yaitu 4 institusi pengambilan keputusan utama dan 3 institusi lain yang membantu pekerjaan dari 4 institusi ini. Nah, yang pertama itu ada Komisi Eropa. Nah, Komisi Eropa ini menjadi badan eksekutif Uni Eropa yang memiliki kekuasaan untuk menghubungkan eh, membangun institusi Eropa. Nah, yang kedua ada Parlemen Eropa. Parlemen Eropa adalah suatu badan legislatif yang dimiliki oleh Uni Eropa yang berperan dalam membentuk hukum Uni Eropa. Nah, yang ketiga ada Dewan Eropa, menjadi lembaga Uni Eropa yang bertugas dalam menetapkan arah dan prioritas politik Uni Eropa secara umum. Nah, selanjutnya ada Dewan Uni Eropa. Dewan Uni Eropa adalah lembaga Uni Eropa yang memiliki peran dalam mengadopsi undang-undang Uni Eropa dan melakukan koordinasi terkait kebijakan Uni Eropa. Nah, selanjutnya ada Pengadilan Uni Eropa ini dibentuk pada tahun 1952 yang berperan dalam menafsirkan hukum Uni Eropa dengan tujuan untuk memastikan bahwa hukum yang dijalankan tersebut berhasil dijalankan oleh negara anggotanya. Nah, selanjutnya ada Pengadilan Auditor Eropa. Pengadilan ini bertugas untuk memeriksa terkait pengeluaran dan pendapatan Uni Eropa yang dijalankan sesuai dengan hukumnya, serta memastikan bahwa pengelolaan anggaran keuangan Uni Eropa dijalankan dengan baik. Nah, selanjutnya ada Bank Sentral Eropa. Bank ini berperan dalam melakukan pengelolaan terhadap euro, menyusun dan mengimplementasikan kebijakan moneter serta ekonomi Uni Eropa yang bertujuan agar kestabilan harga tetap terjaga dan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada poin 2.2 sejarah negara Ukraina. Nah, Ukraina ini merupakan pecahan dari Uni Soviet. Di mana Ukraina ini mendapatkan kemerdekaan dari Uni Soviet pada tanggal 24 Agustus 1991. Nah, Ukraina menjadi negara terbesar kedua setelah Rusia yang berbatasan dengan Rusia dan Uni Eropa. Sebagai negara bekas komunis, Ukraina dipandang sebagai negara pasca kolonial dengan mewarisi kompleks inferioritas sehingga terdapat dua identitas nasional di Ukraina, yaitu identitas Ukraina yang condong ke Eropa dan identitas Ukraina yang condong ke Rusia. Nah, setelah Ukraina mendapatkan kemerdekaan di tahun 1991, Leonid Kravchuk sebagai presiden pertama Ukraina ini menjalankan pemerintahan yang pro-Eropa. Dalam periode ini, Kravchuk berfokus pada reformasi liberal dalam bidang politik dan ekonomi. Setelah Kravchuk berhenti dari kepresidenannya, posisinya digantikan oleh Leonid Kuchma pada tahun 1994, yang pada awalnya dipandang sebagai pro-Rusia. Meskipun Kuchma dipandang sebagai presiden yang pro-Rusia, Kuchma dapat menjalankan kebijakan multivektor ketika diperlukan dan sekali-sekali menjalankan kebijakan yang anti-Rusia. Nah, oleh karena itu, Ukraina pada masa Leonid Kuchma ini dipandang sebagai presiden yang menjalankan keseimbangan kebijakan antara Uni Eropa dengan Rusia. Nah, selanjutnya setelah pemerintah Kuchma berakhir, terjadilah Revolusi Orange. Nah, setelah Revolusi Orange ini muncul sebagai respon dari kecurangan pemilu sehingga Yushchenko terpilih menjadi presiden. Nah, Revolusi Orange memberikan perubahan ke arah kepemimpinan yang pro-Eropa dan menuju kedekatan dengan Uni Eropa. Nah, pada tahap berikutnya, Viktor Yushchenko mengalami kekalahan dan melawan Yanukovych, sehingga Yanukovych ini terpilih menjadi presiden yang pro-Rusia, sehingga Yanukovych ini menolak untuk menandatangani perjanjian asosiasi antara Uni Eropa dengan Ukraina yang memunculkan aksi protes yang dikenal dengan gerakan Euromaidan yang bertujuan agar Ukraina ini berintegrasi dengan Uni Eropa. Aksi protes ini juga menyebabkan Yanukovych lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden Petro Poroshenko. Nah, Presiden Petro Poroshenko ini adalah presiden Ukraina yang pro-Rusia, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian asosiasi antara Uni Eropa dengan Ukraina di tahun 2014. Nah, setelah Petro Poroshenko kepemimpinannya berakhir, digantikan oleh Volodymyr Zelensky. Nah, Volodymyr Zelensky ini adalah presiden Ukraina yang sangat pro terhadap Eropa. Nah, di mana ditandai dengan upaya Ukraina dalam mengajukan permohonan keanggotaan ke Uni Eropa dan Uni Eropa telah memberikan Ukraina status sebagai negara kandidat. Hal ini menandai bahwa Uni Eropa memberikan dukungan terhadap partisipasi dan keanggotaan Uni Eropa dan keanggotaan Ukraina di masa depan. Nah, selanjutnya poin 2.3 perkembangan hubungan antara Uni Eropa dengan Ukraina. Nah,
Hubungan antara Uni Eropa dengan Ukraina dimulai pada bulan Desember 1991 ketika Menteri Luar Negeri Belanda sebagai Presiden Uni Eropa saat itu mengakui kemerdekaan Ukraina melalui sebuah surat kabar surat atas nama Uni Eropa. Nah, dasar hukum hubungan antara Uni Eropa dengan Ukraina ini didasarkan pada PCA atau Partnership and Cooperation Agreement yang ditandatangani pada 16 Juni 1994 yang menjadi perjanjian yang sangat komprehensif dalam mengatur hubungan antara Uni Eropa dengan Ukraina hingga tahun 2004. Nah, selanjutnya Uni Eropa meluncurkan ENP atau European Neighborhood Policy yang ditandatangani pada tahun 2004. Nah, yang bertujuan untuk menghindari garis pemisah antara Uni Eropa dengan negara-negara tetangganya di kawasan timur melalui kerjasama dan dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, salah satunya dengan Ukraina. Berikutnya, Uni Eropa meluncurkan EAP atau Eastern Partnership yang diluncurkan pada tahun 2009. Nah, sebagai bagian dari ENP, EAP ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di kawasan Eropa Timur dengan memunculkan persyaratan-persyaratan terkait reformasi demokrasi. Selanjutnya, Uni Eropa menawarkan Ukraina Association Agreement yang mencakup Deep and Comprehensive Free Trade Area yang merupakan perjanjian terpenting yang diusulkan dalam lingkup EAP. Nah, AA atau DCFTA ini menjadi dasar kerangka dalam mendekatkan hubungan antara Uni Eropa dengan Ukraina serta sebagai landasan dalam kerjasama politik dan persatuan EU Ukraina. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2014 dan mulai berlaku tahun 2017. Adapun perjanjian asosiasi hingga saat ini menjadi instrumen yang paling penting dalam konteks hubungan bilateral antara Uni Eropa dengan Ukraina, serta begitu juga dengan DCFTA yang mampu menciptakan kemajuan dalam hubungan ekonomi dan perdagangan bagi Uni Eropa dan Ukraina. Selanjutnya, bab 3 ada kebijakan perluasan atau enlargement Uni Eropa. Perkembangan dan prosedur umum dalam perluasan Uni Eropa. Nah, perluasan wilayah menjadi alat terpenting yang dimiliki oleh Uni Eropa sebagai instrumen dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa. Tujuan dari kebijakan perluasan adalah untuk memperluas wilayah perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi Uni Eropa, serta memberikan manfaat politik, ekonomi, dan sosial bagi negara-negara kandidat dan Uni Eropa. Pasal 49 Treaty of European Union dijadikan sebagai dasar bagi proses perluasan wilayah Uni Eropa. Seiring berkembangnya kebijakan perluasan, Uni Eropa mendorong organisasinya ini untuk menambah keanggotaan, yaitu sudah terdapat 21 negara lainnya yang telah bergabung dengan Uni Eropa, sehingga jumlah anggota Uni Eropa saat ini mencapai 27 negara anggota. Selanjutnya, terkait potensi perluasan Uni Eropa, terdapat kemungkinan perluasan wilayah lebih lanjut. Hal ini dikarenakan ada 10 calon anggota yang sedang terlibat dalam proses aksesi termasuk Ukraina. Nah, Uni Eropa juga mempunyai kriteria yang harus dipatuhi oleh negara kandidat, yaitu kriteria Copenhagen. Selanjutnya, kebijakan enlargement Uni Eropa terhadap Ukraina. Ukraina ini merupakan salah satu negara yang telah mendapatkan status kandidat Uni Eropa. Uni Eropa menggarisbawahi bahwa Ukraina telah menjadi negara mitra dekatnya, terutama dengan adanya perjanjian asosiasi yang mencakup DCFTA yang lebih luas, yang secara resmi dijalankan pada tahun 2017, yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Nah, dengan adanya paket perluasan tahun 2023 yang diadopsi oleh Komisi, memudahkan Komisi dalam melakukan penilaian terkait kemajuan yang dicapai oleh negara-negara kandidat. Dan untuk pertama kalinya, Uni Eropa memasukkan Ukraina ke dalam agenda perluasan wilayahnya. Selanjutnya, poin 3.3, pemenuhan kriteria Kopenhagen Uni Eropa oleh Ukraina, kriteria politik, kriteria ekonomi, dan kriteria akuis. Nah, negara yang memiliki keinginan untuk bergabung ke Uni Eropa memiliki kewajiban untuk memenuhi tiga kriteria, yaitu political kriteria, ekonomi kriteria, dan akuis communautaire. Nah, terkait Ukraina. Kondisi Ukraina ini dapat dinilai berdasarkan pertama kondisi Ukraina berdasarkan kriteria politik. Ukraina adalah salah satu negara Eropa yang telah diberikan
status kandidat. Nah, ini dapat dinilai dari kondisi Ukraina berdasarkan sistem politiknya, yaitu berhubungan dengan kestabilan lembaga-lembaga yang dapat memberikan jaminan terhadap demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, serta menghormati dan melindungi hak minoritas. Yang pertama, demokrasi. Ukraina ini merupakan negara demokrasi parlementer presidensial yang itu kekuasaan legislatifnya dilaksanakan oleh majelis parlemen yang dikenal dengan Verkhovna Rada, dan Presiden Ukraina memegang kekuasaan eksekutif yang sangat penting. Selanjutnya, reformasi administrasi publik. Ukraina memiliki kemajuan terkait peningkatan administrasi publiknya, terutama sejak tahun 2014, kerangka hukum untuk administrasi publik telah dibentuk. Selanjutnya ada aturan hukum. Sejak terjadinya revolusi martabat tahun 2014, Ukraina telah melaksanakan 20 putaran reformasi peradilan dan anti korupsi untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 dan tahun 2020 sampai 2021 dengan menyesuaikan sistem peradilan dengan prinsip supremasi hukum untuk meningkatkan interdependensi dan akuntabilitas dari peradilan dan untuk mendirikan badan anti korupsi yang lebih independen. Selanjutnya, hak-hak fundamental. Nah, terdapat 3 hal terkait hak fundamental ini. Yang pertama, kerangka internasional. Nah, Ukraina ini telah meratifikasi terkait instrumen utama hak hak asasi internasional, hak asasi manusia internasional, serta kerangka hukum dan kelembagaan dalam negeri yang didasarkan pada standar Uni Eropa dan standar internasional. Selanjutnya, pengaturan hubungan dan hubungan hukum dan kelembagaan. Nah, Ukraina telah memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang memberikan aturan tentang hak-hak dasar dan undang-undang yang disesuaikan dengan standar Uni Eropa maupun standar internasional. Selanjutnya, isu-isu hak asasi utama. Nah, Ukraina melangkah menuju agenda kesetaraan gender yang ditandai dengan representasi politik perempuan yang mengalami peningkatan. 20,5% anggota parlemen saat ini telah didominasi oleh perempuan pada tahun 2019. Nah, Ukraina juga telah berupaya menjamin hak-hak minoritas yang terdapat dalam konstitusi Ukraina. Salah satunya itu menghormati hak kaum minoritas nasional dengan pendidikan bahasa, dengan memasukkan bahasa ke dalam sistem pendidikannya, yaitu bahasa negara-negara bahasa masyarakat kaum minoritas yang ada di Ukraina. Selanjutnya, ada kondisi Ukraina berdasarkan kriteria ekonomi. Nah, berdasarkan kriteria ekonomi berkaitan dengan ketersediaan pasar ekonomi yang dapat dijalankan dengan baik dan kemampuan dalam menghadapi tekanan persaingan serta kekuatan pasar di Uni Eropa. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada ekonomi pasar yang berfungsi. PDB per kapita yang dimiliki oleh Ukraina mencapai 29,8% dari rata-rata Uni Eropa untuk tahun 2020. Pemerintah Ukraina telah memiliki catatan yang positif dalam melaksanakan kebijakan makroekonominya. Selanjutnya, ada kemampuan dalam mengatasi tekanan persaingan dan kekuatan pasar di Uni Eropa. Keterbukaan ekonomi secara menyeluruh mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya konstruksi dengan perdagangan barang dan jasa luar negeri dari tahun 2015 menjadi 82,6% dari PDB tahun 2021. Namun, integrasi ekonomi dengan Uni Eropa mengalami peningkatan terutama dengan adanya implementasi dari perjanjian asosiasi dan DCFTA. Selanjutnya, kondisi Ukraina berdasarkan kriteria AQUIS atau kemampuan mengambil kewajiban keanggotaan. Kemampuan Ukraina dalam memenuhi tanggung jawab keanggotaan sudah dievaluasi sesuai dengan 2 indikator utama, yaitu pertama komitmen terkait AA atau DCFTA dan implementasinya, kedua tingkat adaptasi, implementasi, dan adanya kepatuhan terhadap akuisisi di luar AA atau DCFTA. Nah, komitmen kuat Ukraina terkait penerapan dari AA atau DCFTA ini telah mendorong peningkatan kerjasama bilateral dan integrasi ekonomi yang secara bertahap dengan Uni Eropa dalam berbagai sektor. Selanjutnya, terkait klaster hubungan eksternal meliputi hubungan eksternal dan kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanan. Ukraina mempunyai catatan yang positif secara keseluruhan terkait penyelarasan dengan posisi kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Uni Eropa. Selanjutnya, bab keempat, motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina. Yang pertama ada
Pada tahap keempat ini menjelaskan mengenai motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat kepada Ukraina dengan menggunakan kerangka konseptual teori foreign policy analysis menurut Morin dan Paquin yang terdiri dari 4.1 Goals of Foreign Policy. Nah, terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam melihat tujuan kebijakan luar negeri. Yang pertama yaitu dengan mempertimbangkan bahwa tujuan yang dikomunikasikan oleh pemimpin itu merupakan tujuan sebenarnya yang ingin dicapai, atau dengan menyimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai didasarkan pada perilaku dari para pemimpin. Nah, selanjutnya, tujuan yang dikomunikasikan oleh Uni Eropa. Dalam pandangan Morin dan Paquin tentang Goals of Foreign Policy, motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat kepada Ukraina sangat terkait dengan tujuan yang dikomunikasikan secara eksplisit yang dapat dianalisis melalui pernyataan-pernyataan langsung dari para pemimpin Uni Eropa. Nah, terdapat beberapa pernyataan dari pemimpin Uni Eropa terkait pemberian status kandidat kepada Ukraina. Yang pertama, Ursula von der Leyen sebagai Presiden Uni Eropa yang menyatakan bahwa pemberian status kandidat kepada Ukraina adalah untuk memperkuat Uni Eropa dan Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia. Hal ini menjadi Hal ini menunjukkan bahwa salah satu motivasi eksplisit Uni Eropa dalam memberikan status kandidat kepada Ukraina ini adalah ditujukan untuk memperkuat stabilitas dan keamanan di Eropa, serta Uni Eropa ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa Uni Eropa mampu dalam menghadapi ancaman eksternal. Selanjutnya, dalam konferensi pers terkait keputusan Uni Eropa dalam memberikan status kandidat kepada Ukraina, Ursula von der Leyen juga memberikan pernyataan bahwa we all know that Ukrainian are ready to die for the European perspective. We want them to live with us in the European dream. Selanjutnya, Ursula von der Leyen ini juga menyatakan bahwa Ukraina is one if one Ukraina is one of us and we want them in the European Union. Nah, dari pernyataan ini terdapat pandangan internal dari Uni Eropa yang menganggap bahwa Ukraina ini merupakan bagian dari Uni Eropa dan terlihat bahwa tujuan yang dikomunikasikan oleh Uni Eropa yaitu Uni Eropa menginginkan Ukraina berada di Uni Eropa itu sendiri. Nah, selanjutnya Parlemen Eropa Roberta Metsola juga menegaskan tentang pemberian status kandidat kepada Ukraina. Ia menyatakan bahwa tujuan bahwa Uni Eropa memberikan status kandidat kepada Ukraina ini bukan hanya berdasarkan tindakan simbolis, akan tetapi tindakan ini dapat memperkuat Uni Eropa dan Ukraina, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai yang sangat penting dalam Uni Eropa itu sendiri. Selanjutnya ada mobilize resources. Dalam menjalankan kebijakan luar negeri, aktor berupaya menunjukkan kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Nah, yang pertama ada sumber daya yang digunakan oleh Uni Eropa. Resources ini merupakan salah satu modal yang dapat dimobilisasi oleh aktor seperti populasi, wilayah, bahan mentah. Nah, dalam kebijakan luar negeri terdapat sumber daya material dan demografi. Terkait analisis motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina ini, Uni Eropa menggunakan sumber daya material yang telah dimobilisasi oleh Uni Eropa kepada Ukraina, yaitu dalam bentuk bantuan finansial dan teknis kepada Ukraina. Uni Eropa sejak tahun 2014 hingga tahun 2022 telah memberikan bantuan finansial ke Ukraina dalam bentuk hibah maupun pinjaman sebesar 17 miliar euro yang ditujukan untuk mendukung reformasi di Ukraina. Uni Eropa tidak hanya memberikan dukungan finansial kepada Ukraina, akan tetapi Uni Eropa juga memberikan bantuan teknis kepada Ukraina, yaitu dengan cara mengirimkan para ahli Uni Eropa dalam membantu Ukraina untuk membentuk undang-undang yang selaras dengan undang-undang Uni Eropa. Selanjutnya, mobilisasi dan eksploitasi Uni Eropa terkait pemberian status kandidat terhadap Ukraina. Mobilisasi merupakan transformasi sumber daya yang tersedia yang menghasilkan kekuatan tambahan, sementara eksploitasi merupakan transformasi kekuasaan menjadi instrumen dalam kebijakan luar negeri. Dalam isu motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina ini, Uni Eropa menggunakan sumber daya material untuk membantu Ukraina dalam melakukan reformasi ekonomi dan politik di negaranya. Ketika Ukraina telah mewujudkan reformasi ini, Uni Eropa lebih mudah memberikan penilaian terkait pemenuhan persyaratan keanggotaan yang akhirnya mendorong Uni Eropa untuk memberikan status kandidat kepada Ukraina karena Ukraina telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Selanjutnya ada kebijakan perluasan. Uni Eropa ini juga menggunakan kebijakan perluasan sebagai alat untuk mendorong reformasi di negara pemohon. Proses perluasan Uni Eropa telah dijunjung tinggi sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang sukses, dan Uni Eropa
dapat mendorong negara-negara kandidat untuk mematuhi semua proses dalam menjalankan keanggotaan. Selanjutnya ada instrumen of foreign policy. Nah, instrumen digunakan sebagai acuan dalam melaporkan variasi kebijakan luar negeri dari waktu ke waktu. Terdapat sosialisasi melalui penyebaran nilai-nilai demokrasi ke Ukraina dan kebijakan perluasan. Uni Eropa ini melalui lembaga-lembaganya secara kolektif berupaya untuk mempromosikan dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi di Ukraina. Uni Eropa berupaya memproyeksikan kekuatan normatifnya secara retoris dengan memperkenalkan dan mempromosikan pemilihan umum dan lembaga-lembaga demokrasi seperti parlementarisme, hak asasi manusia, hak-hak minoritas. Selanjutnya melalui kebijakan perluasan sebagai bentuk paksaan Uni Eropa. Nah, Uni Eropa ini menggunakan kebijakan perluasannya dengan menggunakan wortel dan tongkat. Nah, secara ekstensif yang mengharuskan negara pemohon untuk melakukan reformasi dengan menerapkan persyaratan keanggotaan. Nah, Uni Eropa mengharuskan negara-negara pemohon untuk memenuhi persyaratan. Jika negara ini memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa, maka Uni Eropa akan memberikan insentif kepada negara ini berupa status kandidat maupun berupa penerimaan Uni Eropa untuk menerima negara kandidat ini menjadi negara anggota resmi. Nah, Uni Eropa ini berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri negara pemohon, sehingga negara tersebut mampu melakukan reformasi ekonomi maupun reformasi politik untuk mendapatkan jaminan keamanan di Eropa. Selanjutnya ada event-based database terkait pemberian status kandidat Uni Eropa kepada Ukraina. Nah, pemberian status kandidat ini didasarkan pada adanya peristiwa, yaitu pada tahun 2013 sampai 2014 ini, Ukraina mengalami episode politik yang luar biasa yang dikenal dengan revolusi martabat atau revolusi Euromaidan. Nah, peristiwa ini dipicu oleh penolakan Viktor Yanukovych dalam menandatangani perjanjian asosiasi dengan Ukraina, sehingga memunculkan aksi protes yang dilakukan oleh berbagai masyarakat Ukraina yang turun ke jalan untuk mendorong terjadinya reformasi politik dan kembalinya kebijakan yang pro-Eropa di Ukraina. Nah, sehingga mendorong hubungan antara Uni Eropa dengan Ukraina menjadi lebih meningkat. Selanjutnya, Uni Eropa juga memberikan penilaian terkait pemberian status kandidat ini dimotivasi oleh adanya perjanjian asosiasi dan DCFTA yang telah ditandatangani oleh Uni Eropa dan Ukraina pada tahun 2014 silam. Sehingga AA dan CFTA ini dijadikan sebagai tolak ukur dan dipertimbangkan sebagai bagian dari akuisisi Uni Eropa. Nah, selanjutnya ada the process of foreign policy. Pada bagian ini terdapat segmentasi proses pengambilan keputusan. Nah, segmentation in six phase, ada 6 fase. Yang pertama ada framing. Terkait pemberian status kandidat ini, framing ini berawal dari adanya invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina yang memicu krisis keamanan besar di Eropa. Situasi ini menciptakan kesadaran mendesak di antara negara-negara anggota Uni Eropa untuk merespon ancaman terhadap stabilitas regional. Nah, yang kedua dia ada setting agenda. Nah, Uni Eropa ini memutuskan untuk memprioritaskan isu Ukraina sebagai respon langsung terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia. Status kandidat Ukraina merupakan bentuk pemberian dukungan oleh Uni Eropa yang dapat mengubah kekuasaan di Uni Eropa. Nah, selanjutnya ada option. Nah, option ini merupakan bentuk pertimbangan dari beberapa opsi terkait bagaimana aksesi Ukraina dapat mempengaruhi institusi Uni Eropa. Salah satu pertimbangan utamanya adalah pengaruh Ukraina dalam mekanisme pemungutan suara yang berbasis qualified majority voting. Nah, yang keempat ada decision making. Nah, pengambilan keputusan format terkait pemberian status kandidat ini muncul sebagai hasil dari serangkaian pertemuan diplomatik dan negosiasi di tingkat Uni Eropa, di mana para pemimpin Uni Eropa dan negara anggotanya bertemu untuk mendiskusikan pengambilan keputusan terkait pemberian status kandidat kepada Ukraina. Selanjutnya ada implementation.
Nah, implementasi Uni Eropa menyesuaikan dengan institusi dan kebijakannya untuk mengakomodasi Ukraina sebagai negara kandidat resmi. Nah, salah satu implementasi utamanya adalah perlunya amandemen perjanjian Uni Eropa untuk memungkinkan representasi yang tepat dari Ukraina di berbagai lembaga Uni Eropa, termasuk Komisi dan Pengadilan Eropa. Nah, selanjutnya ada evaluation. Evaluation ini melibatkan penilaian Uni Eropa terhadap dampak dari aksesi Ukraina ke terkait dinamika politik internal Uni Eropa. Meskipun proses pengambilan keputusan di Ukraina, keputusan Uni Eropa ini mungkin menjadi lambat, akan tetapi langkah ini diperlukan untuk memastikan stabilitas jangka panjang di kawasan Eropa. Selanjutnya yang terakhir ada the outcome of foreign policy. Menilai efektivitas relatif dari berbagai tindakan kebijakan luar negeri ini dapat memunculkan pertanyaan terkait menentukan bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam tindakan kebijakan luar negeri tersebut. Nah, yang pertama ada feedback effect pemberian status kandidat Uni Eropa terhadap Ukraina. Feedback effect mengacu pada cara kebijakan dan hasilnya membentuk pengambilan keputusan di masa depan dengan menghasilkan informasi terkait efektivitasnya yang kemudian menyebabkan penyesuaian atau pengambilan keputusan tersebut sesuai. Nah, keputusan Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina ini dapat dilihat sebagai respon terhadap situasi geopolitik yang berkenaan dengan refleksi dari aspirasi kekuatan normatif Uni Eropa serta kemampuan Uni Eropa dalam menjamin stabilitas kawasan serta menjadi aktor geopolitik yang kredibel dan dapat diandalkan di kawasan Eropa maupun di dunia. Selanjutnya, historical institutionalism. Ketika Ukraina menyelesaikan perjanjian kompleks dengan Uni Eropa pada tahun 2014, Uni Eropa dan Ukraina menandatangani perjanjian asosiasi yang mencakup kawasan perdagangan bebas yang mendalam dan komprehensif. Nah, yang menjadi dasar bagi kerangka hukum yang mendeskripsikan hubungan antara Uni Eropa dengan Ukraina. Jadi, Uni Eropa ini menjadikan perjanjian asosiasi dan DCFTA ini sebagai tolak ukur atau pertimbangan untuk memberikan status kandidat Uni Eropa kepada Ukraina karena perjanjian asosiasi ini juga telah mencakup akuisisi dengan Uni Eropa. Nah, selanjutnya yang terakhir penutup. Nah, kesimpulan. Uni Eropa merupakan salah satu organisasi regional yang paling terintegrasi dan terdiri dari 27 negara anggota. Uni Eropa ini pada awalnya hanya terdiri dari 6 negara anggota. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan penerapan kebijakan perluasan keanggotaan, Uni Eropa saat ini mampu mencapai keanggotaan sebanyak 27 negara. Terdapat berbagai negara yang ingin menjadi negara anggota Uni Eropa, salah satunya adalah Ukraina, dan Uni Eropa ini telah memberikan status kandidat terhadap Ukraina. Adapun motivasi Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina ini berkaitan dengan manifestasi dari tujuan kebijakan luar negeri Uni Eropa itu sendiri. Yang pertama, tujuan yang dikomunikasikan oleh Uni Eropa yang berfokus pada upaya Uni Eropa dalam menanggapi agresi Rusia terhadap Ukraina, adanya motivasi geopolitik karena Uni Eropa ingin menjadi aktor geopolitik yang kredibel. Selanjutnya, pandangan internal dari Uni Eropa yang memandang bahwa Uni Eropa ini adalah bagian dari Uni Eropa itu sendiri dan Uni Eropa menginginkan Ukraina masuk atau bergabung dengan keanggotaan Uni Eropa. Selanjutnya, mobilisasi sumber daya oleh Uni Eropa melibatkan kombinasi dukungan politik, ekonomi dan teknis untuk Ukraina. Nah, sumber daya ini digunakan untuk memfasilitasi reformasi yang diperlukan agar Ukraina mampu memenuhi kriteria keanggotaan Uni Eropa serta menggunakan mekanisme eh, mobilisasi dan eksploitasi sumber daya yang secara efisien untuk mendukung proses integrasi Ukraina ke Uni Eropa. Nah, instrumen kebijakan luar negeri Uni Eropa ditetapkan dalam konteks ini meliputi sosialisasi, paksaan, dan database berbasis peristiwa. Sosialisasi ini dilakukan melalui penyebaran nilai-nilai demokrasi Uni Eropa kepada Ukraina. Selanjutnya, kalau paksaan ini berkaitan dengan Uni Eropa mendorong Ukraina untuk memenuhi kriteria Copenhagen, sehingga Ukraina mendapatkan status kandidat mendapatkan status kandidat Uni Eropa karena Ukraina telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Selanjutnya, database berbasis peristiwa ini Uni Eropa memiliki motivasi untuk memberikan status kandidat Ukraina ini dimotivasi oleh adanya penilaian Uni Eropa berdasarkan pemenuhan
persyaratan AA atau DCFTA ini yang sesuai dengan akuisisi Uni Eropa, serta adanya kebijakan perluasan wilayah Uni Eropa. Selanjutnya saran, Uni Eropa perlu terus memperkuat dukungan teknis maupun dukungan finansial untuk membantu Ukraina dalam mencapai kriteria dalam memenuhi persyaratan keanggotaan. Hal ini termasuk memperluas program-program reformasi yang fokus pada penguatan institusi demokrasi, terutama terkait dengan permasalahan korupsi yang terjadi di Ukraina. Selanjutnya, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperdalam analisis terkait pihak-pihak yang mempengaruhi keputusan Uni Eropa dalam memberikan status kandidat kepada Ukraina, yaitu aktor-aktor di luar Uni Eropa maupun berkaitan dengan dinamika politik global. Penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan melalui pendekatan studi kasus dengan membandingkan proses integrasi negara-negara kandidat lainnya dengan Ukraina dapat memberikan masukan lebih lanjut melalui strategi Uni Eropa yang menghadapi integrasi regional yang semakin kompleks. Mungkin sekian presentasi dari saya ucapkan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.